Curi HP, 2 residivis kembali ditangkap polisi. Capaian pemeriksaan kesehatan gratis rendah. Lomba balap sampan bidar, upaya pelestarian Sungai Jawi. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Rabu 20 Agustus 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Priscilla Nicola, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Mengawali berita pagi ini, saudara, polisi menangkap 2 residivis karena melakukan tindak pencurian dengan pemberatan di kawasan Balikpapan Utara. Keduanya merupakan residivis atas kasus yang sama. AS dan AW ditangkap jajaran Polsek Balikpapan Utara karena diduga melakukan pencurian dengan pemberatan. Kedua tersangka beraksi di kawasan Balikpapan Utara dan keduanya adalah residivis atau pernah melakukan kejahatan serupa sebelumnya. Modus operandinya, para tersangka menyatroni rumah korban saat korban tertidur. Tersangka AS nekat memasuki rumah korban dan mengambil 2 unit HP iOS dan Android. Hasil curian kemudian dititipkan ke tersangka AW untuk dijual di media sosial. 1 unit HP jenis Android sudah berhasil terjual, sementara barang bukti lainnya belum sempat terjual. TKP di Jalan MT Haryono. Jalan MT Haryono, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara. Untuk BB 1 buah atau 1 unit HP handphone merek iPhone 11. Kini kedua tersangka dikenakan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Aktivitas penambangan emas ilegal atau peti kembali marak di Kabupaten Mempawah. Menanggapi hal tersebut, Bupati Mempawah bersama Forkopimda melakukan sidak ke lokasi, namun tidak menemukan satupun pelaku di tempat. Kerusakan lahan terlihat parah dan membentuk danau-danau kecil akibat aktivitas peti di Desa Bumbun, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah. Guna memastikan hal ini, Bupati Mempawah Erlina beserta tim gabungan turun langsung ke lokasi pada Sabtu lalu. Erlina menyatakan bahwa aktivitas peti tersebut terjadi di lokasi perbatasan Mempawah dan Bengkayang. Saat petugas tiba, tidak ada satupun pelaku di tempat. Diduga razia ini telah bocor karena tim masih menemukan sisa makanan pelaku yang tidak sempat dimakan dan langsung meninggalkan lokasi. Pertama adalah kami melakukan pemasangan spanduk spanduk untuk jangan ada lagi melaksanakan pertambahan peti. Yang kedua, kami juga mengambil ada alat dompeng. Kapolres Mempawah bilang akan melakukan tindakan tegas dan penyelidikan untuk mengusut pelaku peti tersebut. Saat ini belum ada tersangka karena tidak ada orang di lokasi. Tim gabungan juga memasang spanduk larangan aktivitas peti dan mengamankan dompeng atau alat sedot. Sidak kemarin, kami akan melakukan tindakan tegas, melakukan penyelidikan terkait siapa yang melakukan kegiatan selanjutnya berkenan kehormatan untuk menuju ke aula Balai Junjung Kita. Dalam kasus ini, Erlina meminta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi untuk segera melakukan tindakan atas aktivitas ilegal ini, karena semakin lama akan semakin merusak alam di lokasi tersebut. Doris Pardede, Kompas TV,
Mempawah, Kalimantan Barat. Selama operasi anti narkotika selama 3 pekan, jajaran Satreskoba Polresta Samarinda berhasil menangkap 66 pelaku kasus narkotika. Penangkapan ini merupakan hasil dari pengungkapan 46 laporan dari warga. Inilah 66 pelaku yang terjaring operasi antik di wilayah hukum Polresta Samarinda, Kalimantan Timur. Saat digiring ke kantor polisi, para pelaku hanya bisa tertunduk. Dari seluruh pelaku, 4 diantaranya adalah wanita. 3 merupakan bandar sabu yang paling diburu. Operasi antik dilakukan sejak 18 Juli hingga 7 Agustus. Dari 46 laporan warga, polisi berhasil meringkus semua pelaku. Rata-rata pelaku memiliki modus sebagai pengedar sabu. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti, diantaranya uang tunai, pil ekstasi, ganja, dan sabu seberat 2,85 kg. Di mana target dalam pelaksanaan operasi antik ini adalah kegiatan penegakan hukum ataupun upaya represif terhadap para pelaku yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika. Para pelaku kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Undang-Undang Narkotika. Ancaman hukuman mati atau pidana kurungan paling singkat 5 tahun. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Putusan Mahkamah Konstitusi pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menjadi perhatian dalam forum Bawaslu Kabupaten Banjar. Komisi 2 DPR RI menilai revisi Undang-Undang Pemilu berisiko melanggar norma konstitusi. Forum Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu yang digelar Bawaslu Kabupaten Banjar membahas implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024. Putusan ini mengamanatkan pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Komisi 2 DPR RI menilai revisi UU Pemilu atas dasar putusan MK berisiko melanggar konstitusi. Terutama terkait ketentuan UUD 1945 yang menyatakan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Saat ini DPR masih melakukan pembahasan secara intensif dan berhati-hati agar keputusan politik yang diambil tidak bertentangan dengan norma konstitusi. Ya, kami akan mengargumentasikan kepada fraksi-fraksi lain di DPR bahwa jika kita melakukan revisi sebagaimana putusan MK apa adanya, itu berpotensi kami justru melanggar konstitusi. Dan itu kerja-kerja politik yang kami lakukan. Ya, kita lihat aja nanti bagaimana sikap resmi DPR sebagai sebuah institusi. Sampai sekarang kan belum ada. Sementara itu, Bawaslu Banjar nyatakan forum ini sebagai upaya untuk meneguhkan peran Bawaslu di daerah. Hal ini penting agar Bawaslu mampu mengawasi setiap tahapan pemilu, meski situasi politik berdinamika. Ya, dibahas, karena ini menjadi bahasan secara nasional, jadi seringkali memang ini jadi bahan diskusi, lebih khusus di lingkungan kami lah. Tapi sekali lagi memang ini kita kan belum tahu persisnya arahnya kemana, mengingat regulasinya itu seperti apa juga belum tahu kita nih. Sepanjang belum ada aturan yang terbit, ya tentu kita masih memakai aturan yang sebelumnya. Melalui forum yang dihadiri mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat ini, Bawaslu Banjar berharap dapat memperkuat koordinasi dengan mitra kerja, sekaligus memberikan pemahaman kepada publik tentang arahan pengawasan pemilu ke depan. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Usai jeda berikut, saudara, kami akan hadir dengan informasi capaian pemeriksaan kesehatan gratis di Banjarbaru rendah. Informasinya akan hadir sesaat lagi.
Capaian program pemeriksaan kesehatan gratis di Kota Banjarbaru dinilai masih rendah. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru gencarkan sosialisasi program tersebut pada peringatan Hari Kemerdekaan. Hanya sekitar 3% dari total penduduk Banjarbaru yang tercatat sudah melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Menyikapi hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru gencar melakukan sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah pusat. Program ini sebenarnya sudah berjalan sejak Februari lalu. Awalnya program ini hanya untuk warga yang berulang tahun, namun saat ini sudah bisa digunakan untuk semua siklus hidup, termasuk anak sekolah. Untuk meningkatkan capaian, Dinas Kesehatan Banjarbaru juga mulai melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah-sekolah pada bulan Juli lalu. Ya, memang masih sedikit ya capaiannya, kurang lebih sekitar 3% baru. Artinya kita perlu bantuan BNPB untuk mensosialisasikan juga. Artinya kita ada pemeriksaan kesehatan gratis, walaupun sudah juga disosialisasikan lewat media sosial. Salah satu warga yang sudah menjalani pemeriksaan gratis, Dita, mengaku rutin melakukan cek kesehatan setiap 6 bulan sekali. Menurutnya, adanya program ini sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. Tadi itu dilakukan cek kesehatan cepat. Pertama diisi brosur, ditanya-tanya soal riwayat penyakit, terus data diri juga. Selanjutnya dilakukan cek gula darah, habis itu kesehatan wanita. Diharapkan dengan pencanangan ini semakin banyak masyarakat Banjarbaru yang mau memeriksakan kesehatannya ke puskesmas, terutama untuk deteksi dini penyakit tidak menular. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, rumah warga di Kuin Kacil jadi sasaran bedah rumah dalam program TNI Manunggal Membangun Desa oleh Kodim 1007 Banjarmasin. Warga bahagia sebab selama ini tinggal dengan kondisi rumah seadanya dan lapuk. TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kuin Kacil, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, tak hanya fokus pada pembangunan jalan. Rehabilitasi rumah tidak layak huni juga dilakukan. Bagian upaya TNI meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Rumah yang dibedah adalah milik keluarga Nurdin, seorang warga setempat. Sebelumnya, Nurdin dan keluarga harus tinggal di rumah lapuk dari kayu dengan kondisi seadanya dan bocor di banyak sudut. Terima kasih banyak itu manukan ulun, Bang. Apa ada ulun nih, dayanya kayak apa? Wah, usaha ya mencari bagas saja sehari, hanya begawe di perusahaan dan 4 orang dulu. Jaka ikam naik waktu hujan nih basah. Kadang-kadang tilam digulungi. Habis itu di dapur sudahnya kan lihat keadaan sudah kayak itu. Balik sedih kami jakanya waktu hujan naik ke sini. Anunya rumahnya alu apa tahun rumah ini kayak ini Pang. Jadi mudah-mudahan Bapak ini maju kena ada, alhamdulillah tuh terima kasih gimana beda rumah. Program ini adalah implementasi dari semangat pengabdian dan kemanusiaan TNI. Program rehabilitasi rumah ini menjadi bukti nyata bahwa TMMD bukan hanya tentang pembangunan jalan atau jembatan, namun juga fokus pada peningkatan kualitas hidup individu secara langsung. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Minggu malam di kawasan Banjarmasin tempo dulu terasa berbeda. Puluhan rapper dan komunitas hip-hop lokal berkumpul dalam gelaran acara hip-hop Magic Era.
Acara ini sukses memukau penonton dengan penampilan energik yang memadukan musik, seni tari, hingga grafiti. Reduksi Hip Hop Magic Era adalah acara yang diselenggarakan oleh komunitas hip hop Banjarmasin dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Berbagai penampil dari beragam seniman hip hop tampil membawakan lagu-lagu rap yang berisi pesan positif dan kritik sosial. Selain penampilan musik, acara ini juga menampilkan pertunjukan b-boy atau breakdance hingga beatbox yang memukau penonton. Seniman grafiti juga menunjukkan keahliannya secara langsung di lokasi acara. Nama-nama yang sudah tidak asing di dunia hip-hop Kalimantan seperti Borneo Clan dan Wasaka muncul di event kali ini. Hip Hop Magic Era diadakan untuk memberikan wadah bagi para seniman hip hop lokal agar dapat menampilkan karyanya di depan publik. Acara ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang hip hop sebagai seni yang positif. Selain memperingati HUT RI, juga rangkaian peringatan hari lahir hip hop. Tentunya untuk memperingati ulang tahun hip hop ya, kebetulan teman-teman juga perlu wadah yang mungkin agak sedikit street seperti kulturalnya hip hop dari asal muasal sana gitu. Karena memang berasal dari jalanan. Kebetulan di sini juga jalanan ya, kita kenapa nggak di sini aja gitu sekalian. Berarti ini masih ada kemungkinan diadakan lagi gitu ya, Bang? Tentu kalau kita sih mikirnya dari tim reduksi ini sendiri ini akan jalan terus sih, karena perlu medium gitu. Mau menyatukan hip hop kan ada beberapa elemen, jadi kita mau silaturahmi gitu, mengumpulkan semua elemen dari rapper, b-boy, DJ, graffiti, sama dancer, beatbox, semua elemen pokoknya. Jadi gimana tadi hasilnya dari kegiatan ini gitu? Alhamdulillah sesuai ekspektasi lah. Ya cukup seru lah untuk hari ini. Semua elemennya berhadir dan syukurnya tidak hujan. Penting. Event ini juga jadi wadah temu kangen para pegiat hip-hop Kalimantan sebagai penegas bahwa hip-hop masih tetap eksis dan tumbuh di tanah Borneo. Untuk event hari ini sungguh sangat bermakna untuk aku sendiri sebagai performance, karena event yang seperti ini sangat kita tunggu-tunggu sebenarnya. Karena di event ini sangat berkesan, dia itu tidak cuma mengundang satu elemen, tapi mengumpulkan semua elemen hip hop. Ada MC, b-boy, graffiti, beatbox, dan juga DJ. Dan itu salah satu momen yang paling kita tunggu-tunggu sih sebenarnya di Kalimantan. All about unity. Acara yang berlangsung hingga tengah malam ini disambut antusias oleh para pengunjung dari berbagai kalangan usia. Mereka berharap acara seperti ini dapat terus diadakan untuk memajukan musik dan seni hip-hop di Banjarmasin. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Setelah ini kami akan hadir dengan informasi Lomba Balap Sampan Bidar, upaya pelestarian Sungai Jawi. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Peringatan Hari Kemerdekaan selalu menjadi momen penuh kegembiraan bagi masyarakat Indonesia. Di Banjarmasin, berbagai lomba unik dan panggung hiburan digelar warga untuk merayakan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, meskipun dengan lahan yang terbatas. Meski hanya berada di atas trotoar, anak-anak RT 3 Sungai Mia Luar Banjarmasin dengan penuh semangat mengikuti berbagai lomba. Di antaranya adu cepat mengambil gelang karet dengan sedotan yang digigit. Tidak mudah karena gelang karet ditempatkan secara acak di dalam wadah berisi tepung. Ada juga lomba mengisi botol dengan air. Dengan tantangan khusus, peserta harus berlari dan mengambil air dengan mulut. Kita bahas aja.
Kegiatan ini diharapkan dapat lebih merekatkan tali silaturahmi antar warga. Supaya bekerja sama aja Pak, saling bekerja sama, saling membantu, saling merekatkan warga. Itu aja sih tujuannya. Sementara itu, di kawasan Kelayan A, Banjarmasin Selatan, warga juga menggelar panggung hiburan di pinggir jalan dengan mengajak warga bergoyang bersama menyaksikan penampilan dangdut. Pada momentum kemerdekaan ini, warga berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan pembangunan, terutama di kawasan terpencil. Berharap agar pembangunan di Kalimantan Selatan ini merata bagi masyarakat pedalaman yang kebetulan. Bagi warga, kegiatan memeriahkan peringatan kemerdekaan ini tetap terasa semarak dan tidak berkurang, meskipun acara hanya digelar di pinggir jalan atau trotoar yang sempit. Abrar Effendi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya, Saudara. Berbagai cara unik dilakukan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Di Samarinda, warga menggelar lomba mancing ikan di parit yang diramaikan oleh anak-anak. Untuk merayakan HUT RI ke-80, warga di Jalan Ulin, Gang 2, Samarinda menggelar lomba memancing khusus untuk anak-anak. Bukan di sungai atau kolam khusus, lomba ini justru diadakan di parit yang sebelumnya sudah dibendung dan diisi dengan ikan lele dan nila. Lokasi ini dipilih karena tidak ada tempat lain. Pemenang lomba adalah anak yang berhasil menangkap ikan dalam jumlah terbanyak dalam waktu yang telah ditentukan. Di Jalan Ulin Gang 2 ini, Pak. Kegiatan dalam rangka 17 Agustus. Jadi kami ngadakan lomba mancing untuk anak-anak. Kebetulan ini mancing ikan lele dan nila. Sekitar 55 kilo plus nila 5 kilo. Jadi totalnya 60 kilo. Untuk lokasinya dipilih apa nih Bang? Ya? Untuk lokasi pemancingannya? Di Jalan Ulin. Oke, maksudnya tempatnya? Di parit. Kebetulan kami punya lahan cuman di parit. Jadi terpaksa kita pakai lahan yang ada aja. Salah satu peserta, Alvan, merasa sangat senang karena hobi memancingnya bisa dilombakan. Terlebih lagi ada hadiahnya. Ikut lomba mancing. Lomba mancing. Iya. Lu udah dapat berapa nih? Dapat berapa? 12. Dapat berapa ekor? 12 ya? Iya. Seru nggak ikut mancing di parit? Seru. Seru ya? Dapat hadiah. Emang Arif udah suka mancing atau bagaimana? Memang suka mancing? Suka mancing. Suka mancing ya? Iya. Selain untuk menguji kesabaran anak-anak, agenda ini juga dijadikan sebagai kegiatan sosial. Mengajarkan mereka tentang pentingnya cinta dan menjaga kebersihan lingkungan dengan riang gembira. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Sebanyak 32 tim mengikuti lomba balap sampan bidar di Sungai Jawi, Pontianak. Selain untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, lomba ini juga diadakan sebagai upaya untuk melindungi dan melestarikan sungai. Inilah kemeriahan lomba balap sampan bidar di Sungai Jawi, Pontianak yang digelar oleh Komunitas Peduli Sungai Jawi, KOPSI, dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Lomba ini diikuti oleh 32 tim dari Pontianak hingga Kuburaya dengan satu perahu terdiri dari 4 orang. Warga juga terlihat sangat antusias menyaksikan perlombaan dari tepi sungai. Ketua Panitia Lomba Sampan Bidar, Jafri, mengatakan lomba ini tidak hanya untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI, tetapi juga untuk mempromosikan acara wisata tahunan. Selain itu, lomba ini juga bertujuan untuk kembali memperkenalkan Sungai Jawi yang dahulu merupakan salah satu akses transportasi utama pada saat itu. Ini kita ingin memperkenalkan Sungai Jawi. Sungai Jawi ini dulunya ini adalah wilayah transportasi air. Ini sudah lama tidak aktif karena pendangkalan. Nah, kemarin kita adakan di sini karena
di awal bulan Juni kemarin sudah ada pengurukan oleh Pemkot. Oleh karena itu kita ingin mengenalkan lagi lah. Menurut salah satu warga Sungai Jawi, Habibi, lomba ini selain menyuguhkan suasana yang seru, juga memberikan dampak positif pada peningkatan ekonomi masyarakat dengan berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi di event kemerdekaan bangsa ini harapan persatuan tumbuh berkembang, kita bisa menjaga solidaritas sesama kita walaupun dengan berbagai macam isu perpecahan. Dengan adanya kegiatan ini kita merasa kekeluargaan kita ada. Habibi menambahkan, kolaborasi antara komunitas, warga, dan dukungan dari pemerintah sangat penting untuk membantu pertumbuhan ekonomi serta promosi wisata lokal. Sucia Lucinda, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Priscilla Nicola beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.